15 orang melaju dari Lampung menuju Jawa Tengah. Diduga sopir kurang konsentrasi, mobil travel menabrak bagian belakang truk dan terseret hingga 400 meter. Kecelakaan ini mengakibatkan 3 penumpang travel tewas di lokasi dan penumpang lainnya alami luka dievakuasi ke Rumah Sakit Arjawinangun Kabupaten Cirebon. Ketiga korban meninggal merupakan sopir Elf dan 2 penumpang, 1 diantaranya anak-anak. Kecelakaan diduga akibat kelalaian sopir saat mengemudi dalam kondisi kurang istirahat. Hasil olah TKP tidak ditemukan tanda pengereman dari mobil travel. Kemudian dari hasil olah TKP juga yang menguatkan adalah tidak adanya bekas rem. Tidak ada bekas rem dari mobil Elf tersebut. Percobaan pengereman itu tidak ada, jadi blas langsung nabrak. Elf nabrak belakang truk bagian belakang. Dan lari. Petugas lakukan pemeriksaan dan meminta sejumlah keterangan saksi. Polisi mencari kendaraan truk yang ditabrak mobil travel. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar melaporkan. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara kasus kecelakaan yang melibatkan 13 kendaraan di kilometer 253 Jalan Tol Pejagan Pemalang, Jawa Tengah. Penyelidikan terus dilakukan guna mengetahui penyebab terbakarnya lahan di pinggir jalan tol. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di kilometer 253 Tol Pejagan Pemalang, Jawa Tengah. Peristiwa di wilayah Desa Kluwut, Bulak Amba, Brebes ini melibatkan 13 kendaraan. Selama proses olah TKP, polisi menutup sementara jalur dari arah Jakarta menuju Semarang. Olah TKP dilakukan untuk mengetahui posisi mobil yang terlibat kejadian dan memastikan penyebab utama kecelakaan beruntun. Dugaan sementara, kecelakaan beruntun akibat kepulan asap pekat dari kebakaran lahan kering yang masih berada di area jalan tol. Diduga yang jelas ini kan dari asap, dari ilalang yang terbakar, jadi menutupi pandangan penglihatan. Pak, ada rencana penyidikan lebih jauh Pak tentang pelaku dan lain-lain pembakaran? Ini dari Satuan Satreskrim sedang melakukan penyelidikan juga. Petugas harus mengusut tuntas kasus ini karena dampak asap sangat mengganggu pengemudi. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar melaporkan. Muhammad Singgih Adika, korban tewas akibat kecelakaan di kilometer 253 Tol Pejagan Pemalang, Jawa Tengah, telah diambil keluarganya. Pria 23 tahun tersebut merupakan anak Jamintal Amir Yanto. Usai disolatkan di musola Rumah Sakit Bakti Asi Brebes, Jawa Tengah, jenazah Muhammad Singgih Adika, korban tewas pada kecelakaan beruntun 13 kendaraan diambil keluarga untuk dimakamkan. Korban 23 tahun merupakan mahasiswa perguruan tinggi negeri di Solo, Jawa Tengah. Sang ayah Jaksa Muda Intelijen Kejaksaan Agung Negeri atau Jamintel Amir Yanto mengambil langsung jenazah putranya tersebut. Korban teridentifikasi setelah identitasnya ditemukan di laci mobil. Korban sudah meninggal di lokasi kejadian. Memang pasien datang dengan kecelakaan ya, terus kami identifikasi ternyata setelah datang ke rumah sakit sudah meninggal dunia, sehingga kemungkinan meninggal di tempat kejadian. Maksudnya untuk identitas itu diketahui bahwa dia anak Jamintel itu ceritanya gimana? Kami ditemukan dokumen-dokumen ada di laci mobil Honda Civic, ditemukan oleh Pak Polisi. Korban tewas setelah mobilnya terlibat kecelakaan beruntun dengan 13 kendaraan lainnya di kilometer 253 Tol Pejagan Pemalang, Jawa Tengah. Kejadian yang disebabkan pekatnya asap pembakaran lahan yang masuk ke jalan tol ini juga membuat 18 korban lainnya terluka. Temukan atas nama Pak Singgih ya, nama Singgih. Muhammad Singgih. Nggih. Warga mana Pak? Orang Jakarta. Orang Jakarta ya. Nanti info update selanjutnya nanti kita informasikan. Kalau yang di Rumah Sakit Mutiara Bunda Pak? Kalau yang di Rumah Sakit Mutiara Bunda itu orang Jakarta juga, cuma itu rencana Berapa mau orang, Pak? 4 orang. Informasi dia mau layat ke Solo. Gitu. Kasusnya dalam penyelidikan.
Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar melaporkan. Jenazah Muhammad Singgih Adika dimakamkan di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Anak Jaksa Agung Muda Intelijen Amir Yanto tewas akibat kecelakaan di kilometer 253 Jalan Tol Pejagan, Pemalang, Jawa Tengah. Keluarga tak henti menangis saat menghadiri pemakaman Muhammad Singgih Adika di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Anak bungsu Jamintel Kejaksaan Agung RI Amir Yanto tewas dalam kecelakaan beruntun 13 kendaraan di Jalan Tol Pejagan, Pemalang. Identitas mahasiswa perguruan tinggi negeri di Solo terungkap setelah petugas menemukan identitas korban 23 tahun tersebut di laci mobil sedannya. Masyarakat atas doanya dan dukungannya itu. Terima kasih sekali. Dan mohon dimaafkan segala kesalahannya. Almarhum menjadi satu-satunya korban tewas, 18 lainnya terluka pada kecelakaan di Tol Pejagan arah Semarang, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, seorang bocah SD di Batam, Kepulauan Riau melakukan aksi heroik saat berusaha menghentikan pencuri handphone yang mencoba kabur. Sang bocah terseret motor hingga 50 meter dan video aksinya viral di media sosial. Video amatir merekam detik-detik aksi heroik Miftahul. Menyadari handphone kakaknya digasak pencuri, murid kelas 4 SD negeri di Batam, Kepulauan Riau tersebut sontak bertindak cepat tanpa peduli resiko yang dihadapi. Berlari kencang dari warung, bocah 10 tahun tersebut berusaha menghentikan pelaku yang mencoba kabur dengan sepeda motor. Miftahul pun terseret hingga 50 meter dan terluka. Aksi berani Miftahul viral di media sosial. Polisi pun bergerak cepat memburu pelaku. Pelaku akhirnya dibekuk di persembunyiannya di kawasan Mitra Raya Batam. Pelaku bernama Sandro, seorang residivis dan baru 2 minggu bebas dari lapas Barelang. Dijaga oleh anak kecil dan handphone itu dikuasai oleh anak tersebut, ya, berhasil dicuri, dibawa lari. Ya. Karena melihat daripada handphone kakaknya direbut, ya, atau dirampas seseorang yang tidak dikenal, ya, maka adiknya, yaitu saudara M yang masih usia 10 tahun, ya, berniat untuk mengejar pelaku, ya, dengan memegang, ya, daripada besi yang di belakang handle kendaraan sepeda motor itu milik pelaku dan terseret sejauh 50 meter. Pelaku berdalih menggondol handphone korban karena butuh uang. Meski korban terseret, pelaku tetap tancap gas karena takut tertangkap warga. Pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. Upaya banding Irjen Verdi Sambo atas pemecatannya ditolak Komite Banding Polri dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat di Duren 3, Jakarta Selatan. Verdi Sambo dipecat sebagai anggota Polri dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Sidang permohonan banding Irjen Verdi Sambo atas pemecatannya, pemberhentian tidak dengan hormat di ruang rapat Divpropam Polri dilakukan secara tertutup. Sidang hanya menghadirkan 4 komite banding Polri dipimpin Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto serta 4 anggota berpangkat Inspektur Jenderal. Sidang banding rapat anggota membahas tuntutan dan persangkaan pembelaan sidang etik sebelumnya, serta memori banding yang diajukan Verdi Sambo. Sidang selama 3 jam menolak banding yang diajukan Irjen Verdi Sambo berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan dalam kasus pembunuhan ajudan pribadinya Brigadir Yosua Huta Barat. Hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang diajukan oleh Irjen FS. Yang kedua, keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding. Perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Irjen FS dari anggota kepolisian. Yang sesuai dengan pasal
81 ayat 2, maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi. Bulan lalu penetapan tersangka Irjen Verdi Sambo setelah tim khusus yang dibentuk Kapolri menemukan sejumlah fakta keterlibatan dalam pembunuhan berencana dengan alat bukti ilmiah. Usai ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana, Irjen Verdi Sambo menjalani serangkaian sidang dugaan pelanggaran etik dalam sidang pelanggaran etik. Irjen Verdi Sambo mendapat sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, namun melawan mengajukan upaya banding. Selain Irjen Verdi Sambo, polisi telah memberi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat pada Kompol Cuk Putranto karena melakukan penghalangan penyidikan. Kemudian Kompol Baikuni Wibowo merusak rekaman CCTV di rumah Irjen Verdi Sambo bersama Kombes Agus Nurpatria. Dari Jakarta, Nadia Valeri Laksana Leman melaporkan. Ribuan buruh menyemut memadati sejumlah jalan protokol di Surabaya, Jawa Timur saat menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Mereka menilai pemerintah lamban menanggapi tuntutan rakyat kecil yang kian terbebani pasca kenaikan harga BBM. Ribuan buruh menggelar demo menolak kenaikan harga BBM di Surabaya, Jawa Timur. Mereka berkonvoi dari Bundaran Waru menuju kantor Gubernur Jawa Timur serta Gedung Graha di Surabaya. Dalam orasinya, perwakilan buruh kembali menyuarakan aspirasi rakyat kecil, yakni kenaikan harga BBM yang berdampak pada beban berat wong cilik. Di tengah kesulitan ekonomi dan upah yang belum ideal, kenaikan harga BBM dinilai bukan pilihan tepat. Unjuk rasa dilakukan masif karena tidak ada sinyal dari pemerintah menanggapi tuntutan rakyat. Ya, ini catatan hitam kita, artinya kita buruh memberikan rapor merah kepada Gubernur Khofifah, yang mana Gubernur Khofifah sangat-sangat tidak aspiratif, tidak hanya sekedar mendengarkan keluh kesah rakyatnya yang terdampak kenaikan BBM pun nggak mau. Kita ternyata 3 kali melakukan aksi demonstrasi, belum lagi teman-teman mahasiswa. Sekalipun dari demo kita, Gubernur Khofifah tidak berkenan menemui untuk audiensi, tidak berkenan mendengarkan keluh kesah rakyatnya. Akibat demo, sejumlah jalan protokol di Surabaya lumpuh. Demonstrasi akan kembali digelar 4 Oktober mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan melaporkan. Sementara itu di Sidoarjo, Jawa Timur, ribuan buruh juga turun ke jalan menolak kenaikan harga BBM yang dinilai kian menyangsarakan wong cilik. Ribuan buruh yang tergabung dalam gerakan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Jawa Timur mendesak pemerintah menurunkan harga BBM. Selain dari Sidoarjo, demonstran juga datang dari sejumlah daerah di Jawa Timur, termasuk Mojokerto, Gresik, dan Pasuruan. Dalam orasinya, buruh menilai kenaikan harga BBM sangat merugikan masyarakat, termasuk kalangan buruh. Akibat demo, arus lalu lintas dari arah Sidoarjo menuju Surabaya lumpuh sekitar 3 jam. Sebab ribuan buruh menumpuk di Bundaran Waru yang berimbas pada lumpuhnya arus lalu lintas menuju kota Surabaya. Ketua SPSI Jawa Timur Ahmad Fauzi mengatakan buruh akan terus berdemo hingga pemerintah menurunkan harga BBM ke harga sebelumnya. Unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan harga BBM di Ternate, Maluku Utara berakhir ricuh. Puluhan mahasiswa diamankan polisi. Kericuhan bermula saat mahasiswa mencurigai adanya penyusup dalam masa demonstran yang merupakan gabungan dari berbagai universitas di Ternate. Massa mengetahui penyusup dan meminta diamankan. Polisi pun memperketat pengamanan mengantisipasi tindakan anarkistis pengunjuk rasa. Situasi memanas saat massa dan polisi saling menyerang. Massa melempari polisi menggunakan batu yang menghantam kepala Kasat Intel Polres Ternate.
Kapolres Ternate AKBP Andik Purnomo mengatakan puluhan mahasiswa diamankan dan diangkut menggunakan truk. Unjuk rasa digelar di kawasan Bandara Sultan Babullah, Ternate, dan massa menutup sebagian akses menuju bandara. Seorang penjamret di Kabupaten Jombang, Jawa Timur babak belur dihajar massa. Motor pelaku ringsek karena menjadi sasaran amuk warga. Warga desa Kebon Temu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur menangkap Supardi, 42 tahun, seorang penjamret kalung emas milik seorang warga. Pelaku menjamret kalung emas milik Kasiem, 60 tahun, seorang pedagang kelanting yang sedang berjualan di dekat rumahnya. Sebelumnya, korban sedang berjualan kelanting di tepi jalan. Pelaku yang datang dengan mengendarai motor berpura-pura membeli dagangan korban. Saat korban sedang menyiapkan kelanting, pelaku menarik kalung emas seberat 12 gram yang dikenakan korban. Korban berusaha melawan sambil berteriak minta tolong. Warga sekitar berdatangan dan menangkap pelaku. Motor pelaku ditahan dan dirusak warga hingga pelaku tak bisa kabur. Polisi datang ke lokasi untuk membawa pelaku ke Mapolsek Peterongan. Itu awalnya berpura-pura untuk membeli cenil itu, yang kemudian menarik kalungnya. Yang pernah melakukan kejadian serupa? Sebelumnya sudah pernah melakukan pembobolan buku dan juga kami yang menangani, dan baru keluar kemarin dari lapas pada bulan Februari. Sempat dikeroyok massa juga? Untuk kemarin sempat diamankan oleh warga. Pelaku ternyata seorang residivis yang baru bebas dari penjara. Pelaku dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan.